Teman-teman, izinkan dulu saya agak sombong memperkenalkan diri saya bahwa saya termasuk salah seorang kolumnis penulis beberapa artikel di media cetak, media online seperti di detiknews.com. Siapa tahu dengan kepameran saya ini kalian semakin percaya bahwa saya juga bisa menjawab beberapa soal. Saya juga termasuk itu nih, pengajar bimbel. Siapa tahu dengan itu kalian semakin tertarik untuk percaya kepada saya, atau setidaknya mungkin bisa menonton video-video selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita lanjutkan pembahasan soal SIMAK UI tahun 2018 untuk nomor 26 sampai nomor 30. Nomor 26. Penjelajah asal Portugis Vasco da Gama adalah pioner jalur rempah pada tahun 1497. Ini semantik mengenai makna kata-kata, begitu ya. Kata penjelajah pada kalimat tersebut memiliki keterkaitan makna dengan kata. Keterkaitan makna dengan kata. Kayak gitu ya. Kita cari perintis. Apakah penjelajah itu perintis? Itu lebih kepada pioner. Begitu ya. Jadi bukan A. B. Pencari. Penjelajah mungkin saja mencari, tapi bukan itu yang paling dekat dengan kesini. Petualang sepertinya iya. Pejalan sepertinya juga iya. Penyelidik agak cenderung tidak. Jadi yang mungkin jawaban di sini yang dekat, yang terkait maknanya dengan penjelajah adalah petualang atau pejalan. Sekarang kita eksekusi C atau D. Kalau kita bedah kata penjelajah ini, kata dasarnya jelajah, di mana artinya adalah pergi atau telusur. Penjelajah berarti orang yang pergi atau orang yang menelusuri. Nah, kalau kita buat seperti itu, berarti yang mungkin jawabannya di sini adalah orang yang pergi berarti pejalan atau petualang. Sekarang kita lihat dulu, petualang atau pejalan. Pejalan artinya kata dasarnya jalan, kata bentukannya salah satunya pejalan adalah orang yang suka atau biasa berjalan. Tentu dengan kaki maksudnya ya. Arti yang kedua, orang yang biasa berjalan kaki. Nah, apa itu artinya petualang? Petualang ini adalah orang yang selalu pergi kemana-mana. Jadi entah dia berjalan kaki, entah dia naik sepeda motor, entah itu naik kapal, kira-kira gitu. Petualang, lebih kepada tantangan. Jadi nomor 26 ini lebih terkait kepada C, petualang. Begitu ya. Nomor 27. Kata berimbuhan yang mengandung makna kiasan. Makna kiasan sama dengan makna konotatif. Makna konotatif artinya arti di luar arti kata itu sendiri. Itulah makna kiasan. Artinya di luar kata itu sendiri. Misalnya meja hijau. Artinya di luar meja, di luar hijau. Bukan berarti meja yang hijau. Kaki tangan perusahaan. Di luar arti tangan. Bukan kaki sebagai alat untuk berjalan atau tangan sebagai alat untuk makan. Di luar arti kaki tangan. Kaki tangan dalam kalimat itu tadi artinya adalah suruhan. Tapi kalau arti sebenarnya kaki, ya kaki. Tangan, ya tangan. Di luar dari itu. Itulah artinya makna kiasan. Kita masuk ke terkenal. Sambal adalah salah satu kuliner Indonesia yang sangat terkenal. Dikenal oleh banyak umum, banyak orang. Ini tidak kiasan ya, bukan kiasan. Kita lihat dibalut. Dibalut, aktifnya membalut.
membebat atau membungkus dengan balut, dengan lampin, kira-kira begitu. Kalimat 2, sebagian besar makanan dalam kuliner Indonesia dibalut. Apakah dibalut, dibungkus dengan balut kelezatannya itu? Tidak. Jadi dibalut dalam kalimat ini adalah makna konotatif atau makna kiasan. Kelezatan pada kalimat kedua, apakah itu konotatif? Tidak. Tidak. Konotatif ini bisa dekat nanti dengan asosiatif, asosiasi gitu ya. Kalau kelezatan sambal, yang merasakan lezatnya itu adalah lidah kita. Ketika kemudian yang merasakan kelezatan itu keluar dari lidah, keluar dari pakem lidah, berarti itulah makna kiasan. Misalnya, kata-katanya sangat lezat didengar. Lezat di sini yang merasakan bukan lagi mulut, bukan lagi lidah, tapi sudah lebih kepada telinga. Itulah makna konotasi. Jadi makna konotasi itu ketika keluar dari pakem yang sebenarnya. Dalam kalimat 2 itu yang merasakan masih lidah, jadi itu tidak konotatif. Dodol kalimat 3 menjadi tidak ya, juga tersendiri. Jadi jawaban terbaik, kita matikan dulu paket ini. Jawaban terbaik dari nomor 27 adalah B, dibalut. Nomor 28. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Penggunaan tanda baca, tanda koma, ini hampir selalu keluar dalam soal tes manapun. UGM, UTBK, TPS, dalam khusus bahasa Indonesia menulis, itu keluar. Jadi masalah tanda koma ini kalian harus hati-hati, harus kalian selalu baca. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat 1. Kabupaten Alor, NTT memiliki sejumlah objek wisata menarik. Jika tempat dengan tempat yang lain ditulis berurutan, maka harus dipisahkan dengan tanda koma. Tempat dengan tempat lain juga dengan tanggal harus dipisahkan dengan tanda koma. Medan, 16 Januari 2020. Antara Medan dengan tanggalnya dipisahkan dengan koma. Kami pergi ke desa Hutapaung, kecamatan Polung, koma. Desa Hutapaung, koma, kecamatan Polung, koma, Kabupaten Humbang Hasundutan, koma, Sumatera Utara. Jadi antara tempat dengan tempat harus dipisahkan dengan tanda koma. Jadi kalimat 1 kita benarkan. B, kalimat 2. Contohnya adalah Taman Bawah Laut Budaya Moko, suku tradisional di pegunungan, dan Al-Quran tertua yang terbuat dari kulit kayu. Oke. Kita lihat kalimat 2, apakah salah atau tidak, terlalu banyak koma di sini. Kalau kita lihat B, subjeknya adalah contohnya, predikatnya adalah. Yang harus kalian ingat, antara subjek dan predikat itu tidak lazim dipisahkan dengan tanda koma. Saya ulangi contoh-contoh saya. Ibu, koma, membeli buku, tidak lazim. Yang benar, ibu membeli buku tanpa koma. Jadi antara subjek dan predikat jangan sesekali dipisahkan dengan tanda koma. Jadi contohnya koma adalah itu sudah salah. Karena itu adalah subjek dengan predikat. Antara predikat dengan subjek itu hubungannya dekat, jadi jangan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, apakah benar adalah Taman Bawah Laut, koma, Budaya Moko, koma, suku tradisional di pegunungan, koma, dan Al-Quran tertua? Apakah itu benar? Benar. Karena itu sudah termasuk kepada perincian. Jadi ada koma sebelum kata dan, ada, karena itu sudah berapa itu? Taman Bawah 1, Budaya Moko 1, suku tradisional 3, dan Al-Quran tertua itu 4. Kecuali misalnya adalah kita bikin, contohnya adalah Taman Bawah dan Al-Quran tertua. Pada kalimat seperti itu tidak ada koma sebelum kata dan.
Hal lain yang mungkin salah di sini adalah sebelum kata yang di situ tidak perlu ada koma, karena itu menjelaskan Al-Quran yang tertua. Begitu ya. Kalimat 3, jadi jawaban kita sejauh ini B. Kalimat 3, selain itu, jika ada konjungsi di awal kalimat, apakah konjungsi itu konjungsi antar kalimat atau konjungsi yang mengakibatkan sebagai anak kalimat, itu mesti ada koma. Konjungsi antar kalimat misalnya selain itu, sesudah itu, setelah itu, oleh karena itu. Konjungsi yang mengakibatkan menjadi anak kalimat misalnya ketika kami pulang, ketika. Jadi ketika kami pulang, koma di situ. Oke, nanti kita pelajari suatu saat masalah tanda koma. Sekarang kalimat 4. Air laut yang bening, koma, bersih, koma, dan biru. Ini sudah ada 3 kategori, ini sudah perincian. Jadi sebelum kata dan juga mesti ada koma. Nah, air laut yang bening, koma, bersih, koma, dan biru, dihuni karang dan ikan warna-warni. Itu ada benar komanya ya. Kalimat 5. Banyak wisatawan mancanegara seperti dari Eropa, Amerika, dan Asia berkunjung ke Alor. Kalau kita lihat kalimat ini, sebenarnya kalimatnya adalah banyak wisatawan mancanegara perdikanya berkunjung ke Alor. Jadi kalimat intinya banyak wisatawan mancanegara berkunjung ke Alor. Artinya yang kita hilangkan tadi, di luar banyak wisatawan mancanegara berkunjung ke Alor, itu adalah kalimat sisipan, itu adalah sisipan, itu adalah perluasan, itu adalah perincian dari mancanegara. Oke, jadi mesti ada koma sebelum kata seperti, karena itu sudah merincikan atau menjelaskan dari mancanegara. Apakah selalu ada koma sebelum kata seperti? Tidak. Itu hanya akan ada jika itu dirincikan atau dijelaskan. Negara seperti Indonesia beriklim, itu nggak ada koma sebelum seperti. Negara seperti Indonesia tidak ada. Kecuali seperti ini, banyak wisatawan mancanegara, koma, seperti. Gitu ya. Ada 3 jurusan paling favorit yang selama ini diburu oleh mahasiswa, koma, seperti. Gitu dia. Seperti itu menjelaskan 3 jurusan yang tadi. Saya pikir kalian sudah paham. Jadi jawaban paling baik untuk nomor 28 ini adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 29. Kata beragam non-formal. Non-formal sering dikatakan tidak baku. Sering katakan sebagai kata yang tidak baku. Non-formal juga berarti kata yang tidak formal. Atau non-formal adalah kata yang di dalam Kamus Bahasa Indonesia diragamkan sebagai cak atau ragam percakapan. Nah, kita lihat. Kalian saya pikir tanpa membaca teks ini, langsung masuk ke pilihan sudah paham mana jawaban yang tidak formal di sini. Mana kata yang tidak formal. Kecuali kah, sedangkan kah, supaya kah, misalnya kah, atau ketimbang. Ketimbang itu adalah bahasa percakapan. Jadi itu jawabannya. Lanjut nomor 30, nomor terakhir untuk SIMAK UI tahun 2018 ini. Kata hubung yang tidak tepat pada paragraf di atas adalah pada kalimat 1, selain hidangan Indonesia, Tutup Panci Bistro juga menyajikan makanan gaya barat seperti pasta dan steak. Steak atau apa sih ini? Oke, itu benar ya. Selain itu benar ya. Gaya barat, koma, seperti pasta dan steak, itu harus ada koma sebelum kata seperti. Tapi kita fokus kepada kata hubung. B, namun kalimat 2. Menariknya, meskipun bergaya barat, namun Adit tetap memberi bumbu khas Indonesia. Sudah saya jelaskan kemarin-kemarin
bahwasanya ada beberapa konjungsi yang tidak bisa jumpa. Kenapa? Bukan seperti yang di dalam pertanyaan ini, yang di komentar ini, bahwasanya apabila lebih dari satu konjungsi maka kalimat menjadi tidak efektif. Tidak masalah ke situ. Ini lebih masalah ke apa, kemubajiran nama lainnya, pleonasme. Ini masalah ke pleonasme. Ada kesamaan makna sehingga harus dihilangkan. Dari mana kita tahu ini kesalahan makna? Ini bisa kita hilangkan. Misalnya para guru-guru pergi. Guru-guru pergi bisa, para guru pergi bisa. Jadi dia sifatnya pilihan. Jadi kalimat dua, meskipun dengan namun, itu tidak bisa jumpa karena itu identik, sama-sama mempertentangkan. Dari mana kita tahu membuktikan bahwasanya kalimat dua, meskipun dengan namun tidak bisa jumpa? Hilangkan saja salah satu. Menariknya, meskipun bergaya barat, Adit tetap memberi bumbu khas Indonesia. Begitu. Jadi meskipun dengan namun tidak boleh jumpa. Segala konjungsi yang berakhiran pun tidak akan pernah jumpa dengan namun. Walaupun dengan namun salah. Walaupun saya cantik, namun David Beckham tetap menolakku. Misalnya begitu. Walaupun dengan namun di situ tidak bisa dijumpakan, sehingga itu salah. Segala pun dengan namun tidak bisa dijumpakan, segala pun dengan tetapi, karena tetapi sama dengan namun juga tidak bisa. Jadi banyak konjungsi yang pleonasme. Jadi jawaban kita nomor 30 adalah bola.